Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Ustadzun Al-Fadil Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, dan juga kami hormati seluruh wakil Ketua Majelis Syuro, seluruh jajaran DPTP, dan juga Presiden Partai Keadilan Sejahtera Al-Ustadz Haji Ahmad Syaikhu, dan juga seluruh jajarannya di DPP, seluruh pengurus DPW, DPD, dan DPC, juga DPRA, semua kader, anggota, simpatisan Partai Keadilan Sejahtera, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari-hari yang mulia ini, di malam yang mulia ini, di antara satu hari dari 10 hari yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadzun Al-Fadil, Ustadz Onur Rafiq, bahwa hari ini adalah hari-hari di mana amal ibadah kita itu menjadi amal yang paling Allah cintai, paling Allah sukai. Ya, ma min ayyamin al-amalus sholihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Maka kita niatkan tentu saja kehadiran kita dalam majlis ini tak lain untuk mendapatkan ridha Allah, hadir dalam majlis ilmu, seraya kita berusaha menyatukan hati-hati kita, menyatukan langkah dan barisan kita untuk selalu berada di jalan Allah, ya, bersama-sama membuat dan membangun kekuatan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita akan membahas, ya, atau membincangkan, ya, sesungguhnya sudah kita dapatkan insya Allah masing-masing, ya, tentang bayan Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera, ya, tentang udhiyah atau berkurban, ya, di masa pandemi. Ya, tentu saja insya Allah kita semua sudah sering mendapatkan penjelasan dan pembahasan soal ini, ya. Akan tapi tentu saja juga kita butuh mengulang lagi, murojaah kembali untuk menguatkan apa yang dapat kita kuatkan, ya, sehingga kita terdorong atau termotivasi untuk melaksanakannya lebih baik. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja berbeda dengan suasana dan kondisi sebelumnya, ya, di masa-masa normal, ya, di mana pelaksanaan kurban ini dapat kita lakukan dengan seideal mungkin, sebaik mungkin, ya. Mestinya di masa-masa pandemi seperti ini banyak hal-hal yang layak untuk kita pertimbangkan dan kita lakukan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Akan tapi insya Allah semua itu tidak mengurangi prinsip-prinsip dasar, ya, dari ibadah kurban ini, dan nilai serta hikmah yang insya Allah dapat kita gali dan kita ambil dari ibadah kurban ini, ya. Karena pada dasarnya ibadah ini insya Allah dapat kita lakukan dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, ya, tinggal kita sesuaikan dengan apa yang ada. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita coba bahas dari awal, ya, terkait dengan dalil disyariatkannya berkurban, ya, sudah sering dikutip, sudah sering disampaikan dalam surat Al-Kautsar. Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar, ya, beribadahlah kepada Tuhanmu, sholatlah
demi Tuhanmu, ya, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ya, ini oleh para ulama memang dijadikan sebagai dalil, dan yang dimaksud wanhar di sini adalah berkurban. Dalil disyariatkannya berkurban, ya, dan juga banyak lagi ayat-ayat lain, ya, bisa kita kaji dalam berbagai maroji dan referensi yang menunjukkan bahwa syariat berkurban ini memang sangat jelas baik dalam Al-Quran, dalam hadis, dan juga para ulama sepakat bahwa berkurban ini memang disyariatkan. Ya, hanya saja kemudian para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban itu sendiri. Kalau disyariatkan iya, kalau diperintahkan iya, ya, akan tapi apakah hukumnya, apakah wajib atau sunnah? Ya, mayoritas para ulama mengatakan bahwa berkurban hukumnya adalah sunnah, dan sunnahnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Itu artinya adalah bahwa jika mungkin bagi kita, mudah bagi kita untuk berkurban, maka jangan kita sia-siakan kesempatan tersebut. Ya. Sedangkan ulama dari kalangan mazhab Hanafi memang mengatakan bahwa berkurban itu wajib bagi yang memiliki kelapangan rizki. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, ya tentu saja yang paling jelas dan paling mudah bagi kita adalah melaksanakannya. Kalaupun dianggap sunnah, kita melakukan sunnah. Kalaupun dianggap wajib, kita pun sudah melakukannya, khususnya bagi yang mampu. Ya. Nah, jumhur ulama ya mendasari pandangannya bahwa berkurban adalah sunnah, ya, berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Jika masuk bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, maka hendaklah ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Ya, ini oleh para ulama dikatakan, ya, kata-kata, ya, wa aroda ahadukum, ya, apabila ada di antara kalian yang ingin. Ya, lihat bagaimana para ulama mengambil istimbak sebuah hukum dari sebuah ibarat yang kemudian mereka simpulkan sebagai sebuah hukum. Begitu ya. Kata-kata ingin ya menunjukkan bahwa perkara ini diserahkan pada keinginan seseorang. Dia mau berkurban, dia tidak mau berkurban, itu diserahkan pada keinginannya. Menunjukkan apa? Bahwa ibadah itu tidak wajib. Lain halnya kalau ibadahnya wajib, tidak diserahkan pada keinginan. Kita nggak diserahkan keinginan sholat duhur atau tidak. Tapi memang diwajibkan. Ingin atau tidak ingin, Anda wajib sholat duhur atau sholat 5 waktu. Begitu ya. Artinya dari sini kemudian disimpulkan bahwa ibadah kurban adalah sunnah. Ya. Maka ayat-ayat atau hadis yang menunjukkan adanya perintah berkurban itu dipahami sebagai sunnah. Begitu. Ada juga riwayat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dalam 1 tahun pernah tidak berkurban untuk menunjukkan bahwa kurban itu tidak wajib. Nah, namun sekali lagi kita ingatkan, perkara bahwa dia tidak wajib dan dia merupakan sunnah tentu bukan menjadi alasan bagi kita untuk menyepelekan masalah berkurban. Akan tetapi ketika kita mampu, Allah berikan kita kemudahan, jangan merasa berat dan jangan merasa segan untuk berkurban. Rasulullah SAW diriwayatkan selalu berkurban ya setiap tahun, bahkan saat beliau sedang safar. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hikmah berkurban itu sendiri sangatlah besar, ya, sangatlah agung, ya. Sehingga ketika kita berkurban tentu bukan sekedar kita menyembelih seekor hewan. Ya. Di sana ada sebuah sikap bagaimana kita menghadirkan ketundukan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang paling utama berkurban ini adalah ubudiyah kita, penghambaan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkurban juga menunjukkan kemurnian tauhid, di mana kita menyembelih seekor hewan bukan untuk dewa ini, bukan untuk berhala itu, bukan untuk penunggu tempat ini dan lain sebagainya.
Ya, kalau orang-orang dengan keyakinannya menyembelih hewan untuk berbagai keyakinan mereka, maka kita wujudkan tauhid kita dengan menyembelih seekor hewan semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini adalah masalah tauhid, masalah keimanan yang mendasar kepada Allah. Kemudian yang ketiga, berkurban adalah realisasi dari rasa syukur kita atas nikmat Allah. Ya. Kita seringkali ya sadar atau tidak sadar ya mengabaikan dan melalaikan ya betapa banyaknya nikmat Allah kepada kita. Kadang kita merasa berat untuk berkurban mengeluarkan uang 2 atau 3 juta padahal kita mampu. Sementara kalau kita bandingkan dengan nikmat Allah tentu tidaklah ada apa-apanya dengan apa yang kita keluarkan. Tapi Allah minta itu kita lakukan sebagai realisasi dari rasa syukur. Makanya dalam surat Al-Kautsar sebelum Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar, Allah jelaskan inna a'tainakal kautsar. Ya, kami berikan engkau al-kautsar ya kepada Rasulullah SAW nikmat yang banyak. Karenanya salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah tentu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Berkurban ya juga wujud dari mengagungkan syiar Allah. Ya. Kurban adalah ibadah yang diperlihatkan, yang tampak. Di sana ada hewan yang disembelih, ada darah yang tumpah. Karena apa? Semata untuk tunduk kepada Allah. Orang melihat, menyaksikan bagaimana kaum muslimin mempersembahkan ketundukannya kepada Allah, melakukan apa yang Allah perintahkan, berkurban. Dia adalah syiar Allah. Ya, makanya hewan-hewannya pun dianjurkan untuk dijaga, dipelihara dengan baik, ya, dimuliakan, jangan disakiti, sebagai wujud dari pengagungan kita akan syiar Allah. Kemudian tentu saja efek yang sangat tampak dari ibadah kurban punya efek sosial, efek persaudaraan, ya, berbagi kepada sesama, ya, berbagi kepada masyarakat, kepada kerabat, kepada tetangga, kepada teman. Ya, ini sesuatu yang amat besar nilainya, sesuatu yang amat agung, dan dia juga punya efek menghidupkan ekonomi masyarakat. Ya. Umumnya hewan-hewan kurban itu didatangkan dari daerah, dari pelosok. Ya, ketika dibeli oleh masyarakat untuk berkurban, maka langsung atau tidak langsung sedang terjadi distribusi ya keuangan dari kota ke desa-desa. Ini sesuatu yang sebenarnya tanpa disadari ya bagian yang tak terpisahkan dari upaya untuk membangun perekonomian di tengah masyarakat atau paling tidak menghadirkan distribusi ekonomi yang lebih merata hingga ke daerah-daerah. Nah, ini semua sahabat sekalian, saudara-saudari sekalian, menunjukkan bahwa berkurban ini bukan sekedar ibadah begitu saja, tapi boleh kita katakan multidimensi, multi efek, yang kalau kita lakukan maka kita sudah mendapatkan sekian banyak poin-poin kebaikan. Belum lagi bahwa ini dilakukan di hari-hari yang sangat mulia. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat sekalian, para saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Namun demikian, ibadah kurban ini tentu saja sebagaimana ibadah yang lainnya memiliki aturan-aturan, ya, panduan-panduan, tata cara yang layak untuk kita segarkan kembali pemahaman kita. Ya. Yang pertama adalah bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang bersifat ta'abbudi. Ya, jadi walaupun dia sifatnya menyembelih hewan, tapi dia ibadah. Ya, ta'abbudi. Ta'abbudi artinya ada waktunya, cara pelaksanaannya, ketentuan-ketentuannya ada. Ya, ada batasan-batasannya. Ya, selain tentu hikmah yang ada di dalamnya. Ya, karena itu ibadah ini tidak dapat diganti begitu saja dengan sedekah. Ya, udah saya nggak berkurban, saya sedekah sebagai kurban saya, tidak. Ya, ini beda ya mungkin dengan masalah zakatul fitr kemarin, yang meskipun para ulama mengatakan dengan makanan pokok, tapi ada ruang atau pandangan di mana bisa diganti dengan uang. Ya, kalau kurban tidak. Ya, kurban, yang namanya kurban adalah dengan menyembelih seekor hewan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, baik waktunya, caranya, jenis hewannya, sebagaimana nanti kita akan bicarakan. Maka dia ta'abbudi sifatnya. Ya. Kemudian waktu penyembelihan ya, kurban itu ya, dimulai dari setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Ya, jadi umumnya ibadah memang ada
waktunya. Sholat ada waktunya, ada akhirnya. Kurban juga begitu, ada waktunya. Kapan dimulai? Setelah selesai sholat Idul Adha. Begitu ya. Dalam satu riwayat Rasulullah selesai sholat melihat ada hewan kambing yang disembelih. Maka dia katakan, siapa yang nyembelih ini hewan? Kalau harus diganti dengan kambing yang lain karena tidak dianggap sebagai kurban. Ya, tidak dianggap sebagai kurban. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 Dzulhijjah, sampai maghrib 13 Dzulhijjah. Ya, itu waktu penyembelihan hewan kurban. Ya, idealnya, utamanya disembelih pada tanggal 10-nya. Akan tapi tentu saja suasana pandemi seperti ini membuat kita harus juga toleran, ya, adaptasi dengan situasi dan kondisi. Jika misalnya ada pilihan waktu yang membuat harus ditunda tanggal 11, tanggal 12, itu kita berikan ruang, ya, kita berikan dispensasi atau toleransi. Ya, tidak perlu kita memaksakan sebuah keutamaan kalau ternyata, ya, misalnya hari berikutnya lebih baik, ya, lebih terjaga karena situasi pandemi seperti ini. Ya, itu nanti bisa dibicarakan di antara pengurus, ya, dan sebagainya kalau mempertimbangkan beberapa hal. Baik, kemudian hewan kurban itu, ya, harus memenuhi 2 syarat. Nah, ini yang tadi kita katakan, ini ta'abbudi, ini ibadah. Ya, maka jangan kita sekedar saya beli hewan kurban, udah hewan sembelih, tidak. Ada syaratnya. Yang pertama terkait dengan umur, ya. Jadi hewan itu harus cukup umur. Jadi walaupun hewan itu misalnya dagingnya enak atau dia gemuk misalnya, tapi umurnya belum cukup, tidak sah sebagai hewan kurban. Kata Rasulullah, "Tadbahu illa musinnah." Jangan sembelih kecuali hewan yang masuk dalam kategori musinnah. Musinnah itu jika diterjemahkan ya terkait dengan usia. Ya, yang jumhur ulama berpendapat bahwa jika onta minimal 5 tahun, sapi minimal 2 tahun, ya, kambing, ya, minimal 1 tahun, domba minimal 6 bulan. Ya, jadi kalau sapi misalnya ada usianya gemuk, tapi usianya 1,5 tahun, tidak memenuhi standar usia. Kambing, ya, misalnya umurnya kurang dari 1 tahun, ya, tidak memenuhi standar usia. Ya, domba juga begitu. Ya, mungkin kalau di tukang sate itu ada istilah balibul, batibul, ya, di bawah 5 bulan, di bawah 3 bulan, mungkin enak untuk disate misalnya, tapi dia tidak memenuhi standar usia. Maka penting kalau kita beli atau jadi panitia, pastikan ini usianya sudah memenuhi standar atau belum, begitu ya. Kemudian yang kedua, selain dia cukup umur, dia tidak cacat. Khususnya cacat-cacat yang mendasar, cacat prinsip yang disebutkan dalam hadis. Ada 4. Pertama, dia tidak buta, picak maksudnya kalau dalam hadis. Al-aura, ya, al-bayin auruha, ya, picak sebelah, ya, kemudian tidak pincang, kemudian tidak sakit, ya, jadi kalau hewan itu sakit nggak boleh untuk berkurban. Kemudian tidak sangat kurus, ya, tidak sangat kurus. Itu 4 kriteria minimal, ya, dasar. Idealnya tentu hewan itu mestinya gemuk, sehat, mulus, bagus. Ya, kalau Rasulullah kurbannya itu domba bertanduk, bulunya sangat putih, ya, dominan putih, ya, dan dia gemuk, ya, sehat tentu saja, itu yang ideal. Ya. Kemudian poin berikutnya adalah bahwa patungan kurban, ya, kalau dikaitkan dengan sapi, ya, atau onta, ya, itu dibolehkan, ya, dengan syarat tentu saja tidak boleh lebih dari 7 orang. Ya. Jadi patungan di sini bukan berarti setiap orang semau-maunya, tidak. Ya, masing-masing harus mengeluarkan biaya, ya, 1/7 dari harga sapi tersebut. Katakanlah kalau sapi itu 21 juta, maka setiap orang mengeluarkan 3 juta. Begitu ya. Itu kalau sapi, onta dan sapi. Kurang dari 7 nggak apa-apa, 5, 6 ya malah bagus, lebih besar berarti kurbannya. Tapi kalau kambing hanya boleh untuk satu orang. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia mengatakan hajajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanaharna al-ba'ira an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Ya, kami melakukan haji, maka kami berkurban, ya, untuk onta dengan onta untuk 7 orang, ya, sapi juga untuk 7 orang. Baik. Kemudian pada dasarnya 1 ekor hewan kurban cukup untuk 1 keluarga.
Ini memang dalam terminologi ya mazhab Syafi'i itu ada yang disebut dengan sunnah kifayah. Kita mungkin mendengar istilah fardu kifayah ya. Fardu kifayah adalah kewajiban yang gugur apabila ada sebagian yang sudah melakukan. Nah, sunnah kifayah ini maksudnya adalah sunnahnya gugur, maksudnya dia tetap dapat sunnahnya kalau ada salah satu dari anggota keluarga yang berkurban. Ya, itu sunnah kifayah. Artinya kalau dalam satu keluarga, satu rumah maksudnya, ada yang berkurban, sudah berarti dia sudah mewakili yang lain. Makanya memang dianjurkan agar seseorang yang berkurban meniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Ya. Diriwayatkan Abu Ayyub Al-Ansari ditanya oleh Atha bin Yasar bagaimana tata cara kurban di zaman Nabi, maka beliau bersabda, kana rajulu yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Ya, dahulu seseorang berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya dalam satu rumah ada 5 orang, dia tidak perlu berkurban 5 ekor kambing. Ya, dia cukup berkurban seekor kambing, dia dan keluarganya. Meskipun kalau dia lakukan itu ya tidak mengapa, ya. Tapi dengan seekor kambing hal itu cukup, ya. Dan sekali lagi masalah kambing ini hanya untuk 1 orang. Ya, kalau sapi, onta bisa untuk 7 orang. Jadi tidak bisa beberapa orang beli seekor kambing lalu mereka berkurban berempat misalnya, tidak. Kecuali kalau mereka beli seekor kambing diserahkan kepada 1 orang. Ya, diserahkan sebagai kurban seseorang. Baik. Kemudian terkait dengan masalah distribusi daging kurban. Ya. Distribusi daging kurban ini sebenarnya fleksibel ya. Dia bukan seperti halnya zakat fitr, zakat harta, ya ada asnaf yang tertentu. Kalau daging kurban secara umum fleksibel. Dia bisa dimakan sendiri, bisa disimpan, bisa dibagikan. Ya, dibagikan pun bisa orang miskin, yang tentu orang miskin yang utama, tapi bisa juga kepada orang kaya. Ya, bahkan nanti juga ada pembahasan tentang non-muslim. Ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah dia fleksibel. Rasulullah mengatakan kulu wa at'imu waddakhiru. Silakan kalian makan, jadi boleh kita makan sendiri, makan bersama-sama, kemudian berikan kepada orang lain dan silakan menyimpannya. Jadi bisa disimpan juga hewan kurban itu, ya. Nah, kalau seandainya seseorang ya sudah menerima hewan kurban, dia dapat bagian atau diberikan hewan kurban. Kemudian dia mau jual, dia mau kasih orang, dia mau apakan, itu terserah dia. Ya, dia udah terserah, ya, itu hak dia sebab sudah diberikan, ya sudah diberikan. Nah ini kita udah nggak ikut campur lagi, dia mau apakan itu bagian untuk dia. Ya, maka ini mungkin juga bisa menjadi salah satu jawaban ya. Kalau misalnya yang sering pertanyaannya bagaimana dengan kulit hewan kurban, ya serahkan saja kepada siapa, kepada seseorang atau kepada lembaga sosial atau kepada misalnya siapa begitu. Ya, masjid DKM, ya, maka kemudian mereka mau jual, mereka mau pakai, mereka mau gunakan, itu silahkan, itu tidak masalah, ya, sebab sudah diberikan. Sebab memang dalam masalah kurban ini salah satu yang ditetapkan adalah tidak boleh kita menjual atau menjadikan bagian dari hewan kurban sebagai upah, ya, sebagai upah, begitu ya. Maka tidak dibenarkan, maka hendaknya dibagikan, kalaupun dijual ya bukan diambil sebagai keuntungan, tapi disalurkan mungkin ke lembaga sosial kemana begitu, bukan sebagai keuntungan pekurban atau mungkin orang yang mewakilinya. Baik, kemudian ada permasalahan daging kurban bolehkah diberikan kepada non muslim? Ya, memang ada beberapa pendapat ya. Dalam fikih Syafi'i mengatakan mutlak tidak boleh memang. Baik orang non muslimnya, orang kafirnya zimmi atau harbi, damai atau yang berperang, begitu ya. Kemudian pendapat yang kedua makruh, ya, boleh tapi makruh. Ini pendapat Imam Malik ya dan Al-Laits. Dan yang ketiga menyatakan boleh, ya, khususnya mereka yang damai, yang tidak memusuhi kaum muslimin, ya. Ini pendapat dalam mazhab Hambali dan Hanafi, ya, dan sebagian ulama yang lainnya. Pendapat terakhir ini banyak dipakai dan dikuatkan ya, karena kaidah kita bahwa kurban ini memang ada aspek sosial, tidak ada larangan secara khusus,
ya, dan kemudian kita diperintahkan juga untuk berbuat baik ya dan bersikap adil kepada orang-orang yang tidak memusuhi kita, tidak memerangi kita, tidak mengusir kita. La yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, jadi Allah tidak melarang kepada siapa yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Maksudnya orang non-muslim, ya, dan bersikap adil, ya, karena Allah senang dengan orang-orang yang bersikap adil. Baik, kemudian jika mudhahi atau pekurban, ya, dia sudah ya sebenarnya ingin berkurban, cuma dia punya kondisi yang darurat, katakanlah keluarganya, kerabatnya, ya, membutuhkan sangat bantuannya, uangnya, lalu dia tidak jadi berkurban, kemudian dia membantu saudaranya, ya itu bagus, ya tidak mengapa, itu masuk nanti dalam bab fiqhul aulawiyat, ya fikih prioritas, ya maka tidak mengapa hal itu dilakukan, dan insya Allah niatnya yang tulus, keinginannya yang tulus, itu tetap membuatnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Ya, barang siapa yang berhasrat ingin melakukan satu kebaikan lalu tidak mampu atau tidak dapat mengerjakannya karena satu dan lain hal, maka tetap dicatat baginya kebaikan dan pahala, ya, dan pahala. Kemudian ada lagi permasalahan yang penting juga di sini, ya. Ini terkait dengan masalah pandemi, ya. Terkait dengan masalah pandemi, ya. Yaitu protokol kesehatan yang harus kita perhatikan, ya. Ini juga dikeluarkan oleh teman-teman dari Satgas Covid, ya, DPP, ya, agar juga patut kita perhatikan, ya. Agar pelaksanaan kurban ini hendaknya betul-betul kita mempertimbangkan kondisi dan situasi sekarang. Ya, sebab apa? Ajaran Islam sangat memperhatikan keselamatan jiwa, keselamatan kader, simpatisan, dan seluruh lapisan masyarakat sangat diutamakan. Ya, pelaksanaan ibadah, ya, dapat disesuaikan sepanjang tidak melanggar aturan prinsip. Artinya apa? Tidak mengapa menyampingkan keutamaan jika bertujuan lebih mendatangkan keselamatan jiwa. Ya, ini tentu kita harus juga mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, ya. Bolehlah memang kalau seandainya dalam kondisi normal, yang utama adalah kita lakukan bersama-sama masyarakat, dihadiri oleh masyarakat secara umum, begitu ya. Kemudian bekerja sama, saling memotong, saling membagi, dan kerjasama yang sangat menimbulkan kehangatan di tengah masyarakat. Tapi situasi sekarang hendaknya kita mempertimbangkan berbagai hal. Ya, maka di sini penting ya kita perhatikan, seandainya daerahnya adalah zona merah, maka diingatkan kepada kader khususnya yang mengelola kurban, ya kalau seandainya daerahnya zona merah, sudah ditetapkan wajib penyembelihan hewan kurban dilakukan di rumah potong hewan atau RPH. Ya. Dan kemudian nanti mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan. Aturannya adalah pelaksanaan pemotongan, mulai dari pemotongan hingga pengemasan di RPH, kemudian meminimalisir jumlah panitia, jangan terlalu banyak, kemudian memastikan seluruh panitia dalam keadaan sehat, ya kalau bisa sudah melakukan tes antigen dan semacamnya, kemudian proses pemotongan dan pengemasan, ya. Pelaksananya wajib memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya. Kemudian pengemasan daging dengan wadah ramah lingkungan yang juga tertutup rapat. Ini ketentuan yang juga hendaknya diperhatikan. Jika ternyata daerahnya adalah zona orange atau zona hijau, maka pelaksanaan kurban menyesuaikan kebijakan pemerintah setempat. Silakan segera berkoordinasi dengan pemerintah setempat, lalu dirembukan, dibicarakan, ya. Namun kalau seandainya dilaksanakan di RPH, rumah potong hewan, itu tetap diprioritaskan. Ya, maka hendaknya kita perhatikan hal ini, ya, di RPH yang tersedia di daerah tersebut atau melalui program kornetisasi
Ya, jadi memang DPP punya program yang akan mengemas hewan kurban ya dikalengkan untuk bisa didistribusikan lebih luas dan dalam jangka waktu lebih lama. Kemudian protokol kesehatan di kantor partai atau di lokasi umum lainnya. Ini seandainya zonanya hijau ya, sehingga bisa dilaksanakan di kantor partai atau di tempat umum yang lainnya. Ya, pelaksanaan pemotongan hingga pengemasan dilakukan di tempat terbuka. Kemudian meminimalisir jumlah panitia, ya, dan kemudian diupayakan tenaganya adalah tenaga terampil, ya, yang sudah pandai melakukan pekerjaan ini. Kemudian juga memastikan seluruh panitia sehat, ya, bebas COVID, ya, dengan menyertakan surat keterangan. Kemudian selama proses pemotongan hingga pengemasan wajib memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Kemudian pengemasan daging dengan wadah ramah lingkungan yang tertutup rapat selama di perjalanan. Kemudian ada juga protokol kesehatan dalam pembagian daging kurban, ya, pembagian daging kurban dengan cara diantar, baik ke mudhahi pekurbannya maupun ke penerima lainnya. Jadi tidak mereka datang antri, apalagi berdesak-desakan, itu tidak dibolehkan, ya, karena dalam kondisi dan situasi seperti ini akan sangat riskan. Ya. Jadi didata sebaik mungkin, kemudian didistribusikan sebaik mungkin. Maka kita, sebagaimana pesan Rasulullah SAW, ya, bahwa Allah senang kalau kita melakukannya dengan ihsan, ya, termasuk dalam hal ini. Petugas pengantar juga diperhatikan, dipastikan dalam keadaan sehat dan telah dinyatakan bebas COVID-19 dengan menyertakan surat keterangan antigen. Jangan sampai petugas jika tidak terkontrol, ternyata dia misal terpapar, dia datang ke berbagai rumah, ya, bisa menyebabkan penularan. Ini tentu sangat tidak diinginkan. Maka pastikan petugas yang mengantar daging kurban tersebut sehat, ya, bebas dari COVID, ya, dengan tentu saja dengan tes antigen tadi. Kemudian selama proses pengantaran wajib memakai masker, menggunakan sarung tangan dan menjaga jarak. Jadi secukupnya usahakan jaga prokesnya. Kemudian pengantaran menggunakan motor atau mobil bak terbuka, menggunakan double plastik untuk menjaga keterpaparan selama perjalanan. Ya, inilah para hadirin sekalian sedikit tentang fikih kurban plus protokol kesehatan yang layak untuk diperhatikan oleh seluruh, ya, pengurus PKS, seluruh kader, simpatisan, agar pelaksanaan ibadah kita betul-betul terlaksana dengan baik, baik dari aspek syar'i, dari aspek kesehatan, dan juga tentu saja kebaikan bagi tengah masyarakat. Itu saja saudara-saudari sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.